Oke, Bapak dan Ibu baru satu orang yang speakernya yang bergabung di Zoom kita hari ini. Bagaimana kalau kita mulai saja ke speaker pertama? Bapak Doris, bisa dengar suara kita, Pak? Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke, Terima ya. kasih. Kita sembari menunggu yang dua speaker lagi, kita langsung saja ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to Parallelization Seminar of the 5th Batu Sangkar International Conference, today, October 12, 2020. I am Sylvia Rahmi. I will be your moderator today. The Honorable, the speaker, and then the participant, thank you very much for joining this webinar. Okay, actually, there are two sessions of this seminar. The first session will be a presentation from the speaker, and the second one will be discussion session from the participant. Right, to make it short, we come to the first sessions. I would like to invite the first speaker, Bapak Doris Rahmat, SHMH. He was born in Padang Panjang, November 23, 1991. He is a lecturer at Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Besides, he is also a tutor at Universitas Terbuka, and he is also as an advocate. About his educational background, he has graduated from Universitas Bung Hatta in 2013 for undergraduate program. And then he got graduate program at Universitas Andalas in 2016. Now he is a student for postgraduate program Universitas 11 Maret. If you want to know more about him, you can contact him through his email, dorisrahmat@unisri.ac.id, or through his phone number, 08126889048. And today, he is going to present his article entitled The Role of Indigenous Institution in Minangkabau in the Settlement of Pusako Tinggi Land Dispute. Okay, Bapak Doris Rahmat, the floor is yours. Okay, your presentation, it is not more than 15 minutes. Okay, Bapak. Oke, thanks Ibu Sylvia. Ini presentasinya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, Bu? Okay, that's up to you. It will be better if you present in English. Oke, diaktifkan dulu audionya. Ini perlu di-share PPT-nya enggak ya, Bu? Oke, ya, biar kita bisa lihat. Tapi enggak bisa. Post disable participant dan sharing. Terlalu kecil ya suaranya. Bentar. Bisa di-share, Bapak? Disable participant. Enggak bisa. Oh, nggak bisa karena bukan host ya. Dibacakan aja ya, Bu ya? Oke, bacakan aja. Oke. The role of indication institution in Minangkabau in conflict of dispute Pusako Tinggi. Introduction in Minangkabau in Law Society is now the basic TP Aflan Control Name Good Materi Komunal and Individu. This discussion will further lead to group or communal land ownership in connection with the application of customary civil event law in statement of land dispute in the community. At opening, consider the paragraph 4 mention the government of the state of Indonesia that protect all Indonesia and all Indonesia citizens. This sentence meant that the government of Indonesia that was promoted must be up to protect the defeat that exists in Indonesia. The excess of heritage in West Sumatra, some on the land status in customary law, so the perspective we use should also consider aspect comprehensive, a very human being and society in always evolving. So the last brand live and used by the society are also evolving. Therefore, the author was to treat to see the
in the term of Minangkabau customary and also from the legal aspect application in Indonesia. The level of indication jurisdiction in relevant dispute are in legal community the justice of three level. At the level of the people, at this level the dispute is resolved by the head of the head, and the rebel level it dispute within the tribe cannot be resolved at the tribal level. In cat be submit to the tribal level, resolved by the tribal ruler. Nagari customary dignity level atau kerapatan adat nagari, if a dispute cannot be resolved at the tribal level, I can be submit to nagari customary dynasty court. For dispute the accord with the people, the judge of two level, the level between the people in the and as dispute between the people will be resolved by the Panghulu Nanampe Nagari customary dignity level if the dispute cannot be resolved. The inter-tribal level, then the statement can be resolved to Nagari customary dynasty dictionary. This method of research is a journal empiric sociolegal research that observes the law as it is in real society in the behavior of human being in action. Excuse me Bapak, mungkin karena kita nggak punya slide, mungkin lebih bagus di-combine bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berangkat. Oh, siap. Oke, biar nanti. Karena kalau kita ada slide, mungkin teman-teman yang lain bisa baca, tapi karena kita nggak ada slide, mungkin lebih bagus di-combine bahasanya. Thank you. Oke. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pembahasan proses penyelesaian sengketa tanah adat dalam kerapatan adat nagari dilaksanakan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Pembuktian merupakan unsur sangat menentukan dalam persidangan, sehingga kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik alat bukti berupa surat maupun keterangan-keterangan. Memang akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwa silang sengketa yang mewarnai pengadilan banyak sekali bersumber dari masalah harta pusaka. Jadi di sini diharapkan peran dari lembaga kerapatan sebagai peradilan adat di Minangkabau untuk mengadili sengketa di Minangkabau. Kewenangan yang dimiliki peradilan adat nagari merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki untuk melakukan tugas dan fungsi yang tetap dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan peradilan adat nagari dilihat dari tindakan, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Di dalam pasal 15 ayat 3 Perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, diatur mengenai wewenang dan tugas peradilan adat dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari, wilayah, suku, dan kaum untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Adapun masyarakat nagari, manfaat kekayaan nagari atau wilayah suku dalam kaum untuk kesejahteraan masyarakat nagari dapat dilakukan sebagai berikut: menyelesaikan sengketa sako dan pusako yang dilakukan secara berjenjang naik bertanggung turun, penyelesaian perkara adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan majelis dalam peradilan adat nagari, memberikan sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum. Kesimpulan, penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi terlebih dahulu diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat
yang melibatkan nenek mama atau fungsionaris adat. Namun jalan musyawarah ini tidak dapat ditempuh dan diselesaikan melalui proses mediasi pada kerapatan adat Ngadi. Sekian Ibu Sylvia, presentasi dari Doris. Terima kasih. Okay, thank you very much, Bapak Doris Rahmat. This really interesting, so and really the great presentations. Thank you very much. Now, I would like to invite the second speaker. Bapak Alfian Jambrah now. Bapak Januar is here. Okay, we come to the second speaker. I would like to invite Bapak Januar. Bapak Januar, can you hear my voice? Bisa dengar suara saya, Bapak? Bapak Januar? Assalamualaikum. Ya, bisa. Cuma saya ada gangguan sedikit. Sebentar, saya ada gangguan sebentar. Ini saya lagi di handphone ini. Saya mau pindah ke. Kita tunggu dulu Bapak dan Ibu. Sini. Ya. Oke, kita sembari kita menunggu Bapak Januar, kita manfaatkan dulu untuk sesi tanya jawab. Oke, untuk Bapak Doris Rahmat, I'd like to invite the participant to give questions or your opinions about Bapak Doris Rahmat article today. If you have any questions, don't forget to mention your name and your institution. Okay, audience, Bapak dan Ibu. Bapak Doris Rahmat ini membahas tentang peran lembaga adat di Minangkabau dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi. Ya, gitu Bapak. Oke. Peran lembaga adat di Minangkabau dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi. Oke, silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan Bapak, Ibu. Oke, sambil menunggu, we come to the next speaker, Bapak Alfian Jambrah. Bisa dengar suara kita, Pak? Bapak Alfian Jambrah sudah ada. Saya hadir, saya sedang perjalanan, Ibu. Oh iya. Oke, masih lama, Pak? Nggak bisa di situ, bisa. Oh ya. Ya, sambil menunggu dua speaker kita untuk mempersiapkan. Oke, Pak. Sebelum sembari kita menunggu dua speaker kita. Kapan? Teknisnya gimana, Bu? Langsung presentasi saja, Pak. Gimana? Langsung presentasi saja, Pak. Bahasa Indonesia aja ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Tadi sudah ada speaker boleh, pertama. Kan? Oke, boleh. Sudah speaker pertama sudah presentasi. Bapak udah siap, Pak? Bapak Alfian Jambrah? Oke. Oh, yang pertama udah. Yang pertama sudah. Atau nanti dulu, ada yang lain dulu. Oke. Sembari dua speaker kita persiapan untuk presentasi, saya menunggu. Oke, Pak. Saya masih menunggu pertanyaan untuk speaker kita pertama, Bapak Doris Rahmat. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana peran lembaga adat di Minangkabau dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi. Oke, kalau tidak ada, saya boleh bertanya ya? Ya, Bapak Doris. Oke, sebenarnya what do you mean by tanah pusaka tinggi here? Maksudnya apa sih? Ya, Pak. Tanah pusaka tinggi itu tanah yang atau harta warisan yang diturunkan secara 5 generasi. Jadi ketika setelah harta tersebut diperoleh secara 5 generasi, itu namanya harta pusaka tinggi, Bu. Namun kalau harta tersebut baru 1 generasi, 2 generasi, itu namanya pusaka rendah. Nah, sekarang ini mungkin Doris kemukakan isu yang pertama ya, Bu ya, isu hukum yang pertama ini. Banyaknya atau putusan dari
lembaga adat kita atau yang disebut dengan kerapatan adat negari itu ketika dibawa di pengadilan itu tidak mendapatkan pengakuan dari pengadilan. Kenapa? Karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu lembaga peradilan adat tidak diakui, Bu. Jadi lembaga yang diakui pemerintahan itu adalah lembaga yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan PT UN, dan peradilan militer. Nah, peradilan adat ini tidak berada di lingkungan lingkungan Mahkamah Agung. Itu sempat Doris masukkan juga ke disertasi Doris ya Bu ya. Bagaimana kedudukan putusan dari peradilan adat ini di peradilan negara. Jadi padahal di Undang-Undang Dasar di pasal 18B kan bahwasannya negara mengakui hak-hak tradisional masyarakat selagi masih hidup dan berkembang di masyarakat. Namun ketika dibawa putusan peradilan adat ini ke peradilan negeri, itu peradilan negeri boleh tidak mesti tidak semerta-merta pengadilan mengikuti putusan dari peradilan adat. Jadi setelah teliti di PN Padang, Padiaman, Payakumbuh, Batu Sangkar, sama Bukit Tinggi, Bu. Jadi hakim berpendapat bahwasannya hakim boleh mengabaikan putusan adat, boleh mengikuti gitu loh, Bu. Nah, pertanyaannya ketika hakim tidak mengikuti putusan adat tersebut, maka sia-sialah masyarakat adat Minangkabau yang menyelesaikan sengketa di peradilan adat. Kenapa? Karena ketika dibawa ke peradilan negara, putusan peradilan adat tidak ada artinya, boleh dikatakan seperti itu, Bu. Nah, terus gimana solusi-solusi yang ditawarkan itu memaksa pemerintah untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat, Bu. Karena di RUU masyarakat adat itu mengakui adanya peradilan adat dan dipatuhi oleh orang yang bersengketa adat tersebut, Bu. Jadi banyak sekali problematika di peradilan adat, padahal secara kalau dibawa kasus adat ini ke pengadilan negara, maka tidak semua atau pengadilan negara tidak semuanya bisa menyelesaikan perkara adat. Contohnya masalah sapo gitu ya, masalah gelar misalnya, Bu. Contohnya masalah ranji, ketika ada permasalahan ranji yang tidak dibawa ke peradilan adat, maka hakim-hakim misalnya yang berasal dari luar Pulau Sumatera, seperti yang dari Jawa, yang dari Sulawesi, mungkin dari Papua, bukan dia nak mengerti apa yang dimaksud dengan ranji gitu. Jadi sesungguhnya eksistensi dari peradilan adat ini sangat dibutuhkan, atau pengakuan terhadap peradilan adat melalui undang-undang itu sangat dibutuhkan sekali, Bu. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengakuan di dalam undang-undang, ketika orang menyelesaikan perkara adat, di adat dia menang, Bu. Namun kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak puas, dia berhak mengajukan ke pengadilan negeri ya. Jadi lembaga adat itu bukan berdiri sendiri, bukan bersifat independen berarti. Independen berarti. Independen. Jadi izin bertanya, Bu Sylvia. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Oke, saya mohon maaf sebelumnya baru bergabung. Terima kasih, menarik sekali sepertinya apa yang disampaikan oleh Bapak Doris Ahmad. Kalau seperti itu kejadiannya, Pak, apakah pusako tinggi atau pusako rendah itu seandainya dari kaum itu sudah tidak ada lagi, apa namanya kalau istilah awak itu lah punah, warisnya tinggal sedikit itu lagi, kira-kira itu boleh enggak dilegalkan secara negara, artinya disertifikatkan atau bagaimana seandainya untuk antisipasi seandainya terjadi apa-apa atau ada pihak yang mengaku-ngaku atau bagaimana, nanti itu bisa dilegalkan secara hukum. Karena mengingat seperti yang Pak Doris bilang tadi, masih hukum di negara kita untuk yang pusako tinggi dan pusako rendah ini sepertinya masih lemah. Terima kasih Pak Doris. Oke, terima kasih Bu Hidayatul Fitri. Mungkin sudah bisa ditangkap ya pertanyaannya, Pak, untuk mengantisipasi kalau ada generasinya yang punah gitu. Gimana kalau kita dilegalkan secepatnya? Itu ya, Bu. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Hidayatullah atas pertanyaannya. Nah, harta pusaka tinggi ini Bu sebenarnya boleh disertifikatkan, bahkan dijual. Itu sesuai dengan pepatah Minangkabau ketika ada beberapa hal yang terjadi seperti rumah gadang Katirisan, Gadih Gadang Alun Balaki,
membangkit batang tarandam dan sebagainya ya Bu ya. Itu boleh sekali untuk dijual, tapi tidak keseluruhan. Nah, bagaimana kalau kita mensertifikatkan? Ketika kita mensertifikatkan itu harus nama kaum ya Bu ya, nama kaum atau nama mama atau kepala waris Ibu, nama mama. Nggak boleh nama pribadi atau anaknya gitu Bu. Jadi atas nama mamanya atau siapa yang tertua di kaum tersebut. Jadi disertifikatkan atas nama mama tapi diperolehkan untuk kaum. Nah, bagaimana kalau kalau bahasa Padangnya pupuy, keluarga pupuy atau keluarganya habis gitu ya Bu ya. Daripada diambil orang lain, bagus disertifikat. Nah, dirumbukan Bu, dibikin surat pernyataan semua yang berapa tinggal, misalnya pupuy itu tinggal satu keluarga apa 2 keluarga, dibikin surat pernyataan bahwasannya tanah ini mau dijual atas kesepakatan bersama gitu loh. Tapi menandatangani semuanya Ibu ya, agar tidak terjadi kekeliruan atau penuntutan dari saudara-saudara yang lain. Keluarga besar ya. Berarti boleh disertifikatkan, tapi dengan catatan di atas namakan mama, karena memang mama sepertinya yang ditinggikan gitu ya. Ya, jadi untuk pengurusan memang mama di atas dasarkan nama mama, tapi tetap kepemilikan bersama. Jadi tidak boleh yang nama perempuan itu, Pak. Iya, enggak boleh Bu ya, karena harta pusako tinggi atau harta dikelola oleh laki-laki tertua di suatu kaum itu kita sebut dengan kata mama gitu ya Bu. Mama dalam Minangkabau laki-laki tertua. Beda kalau di Jawa katanya mama itu ibu ya Bu ya. Ama. Oke. Makasih Pak, makasih. Oke, sangat menarik sekali perbincangan kita. Mungkin saya ada lagi yang lain, barangkali dari Bapak Ibu yang lain untuk. Halo, izin bertanya Bu Sil. Oke, Ibu Ratna Dewi, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratna Dewi dari MTSN 8 Tanah Datar. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak tadi. Memang ini sangat menarik sekali dan menjadi hal yang sedikit rumit menurut saya tentang problem yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau kita lihat, kalau dalam penyampaian Bapak tadi, kalau kita ingin melegalkan lembaga adat, katakanlah KAN, untuk bisa menyelesaikan tanah pusaka tinggi di Minangkabau, itu adalah hal yang sangat sulit atau kerja berat bagi kita, karena banyak proses-proses dan hukum-hukum yang tidak tertulis yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Setahu saya, tanah pusaka tinggi adalah tanah pusaka yang turun-temurun, yang tidak bisa dijual, kecuali seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 3 hal yang hanya boleh dijual. Dan kalau di kampung saya itu Pak, tanah pusaka itu dikuasai atau dikelola oleh wanita atau ibu-ibu kita, dan kalaupun ada mama kita yang akan menggunakan, itu hanya hak pakai. Tetapi akhir ujung-ujungnya kalau misalkan nenek kita punya harta warisan, nanti harta warisan itu akan jatuh kepada anak perempuannya, bukan mama tadi atau saudara laki-laki tadi. Jadi mama ini hanya boleh hak pakai selama dia hidup. Tetapi kalau dia sudah tidak ada nanti, maka tanah warisan itu akan jatuh kepada ibu atau keluarga perempuan yang ada di dalam keluarga tersebut. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, kira-kira mungkinkah lembaga adat ini mampu untuk menyelesaikan persengketaan tanah pusaka yang ada di Minangkabau ini, secara tanah pusaka itu atau pusako tinggi itu tidak mempunyai legalitas seperti surat-surat tanah atau yang lainnya, atau bukti fisik yang kepemilikannya ada orangnya. Jadi itu sangat tidak mungkin. Jadi itu kalau kita punya harta pusaka itu hanya kesepakatan di dalam kaum itu tersebut. Kita tidak punya legalitas kepemilikan kita gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini kasus saya sendiri Bapak ya. Kasus saya sendiri. Jadi nenek saya itu, cerita sedikit tidak Bapak ya Bu Sil ya. Oke. Paling lama 5 menit ya.
Iya, ini ya sambil curhat. Kemudian kalau ada solusinya nanti gitu ya. Nenek saya itu punya harta pusaka. Kemudian dia juga punya sepupu. Intinya gini, harta pusaka yang ada ini sebenarnya pada awalnya menurut ranjinya adalah kepemilikan punya nenek saya. Tetapi karena dulu saudaranya yang lain meminta gini, misalnya kata yang saudaranya yang lain karena punya banyak anak, katanya seperti ini, Kak, agilah kami tanako, kakak saketek, keluarga kakak anak ambo banyak. Jadi kemudian tanah yang seharusnya punya nenek dan keluarga saya itu dipakai oleh keluarga yang lain, walaupun masih dalam satu rumah gadang. Dan sekarang, di saat sekarang ini, kami mengetahui keadaan tersebut. Jadi salah satu mama saya ingin meminta kembali tanah yang ada tadi, yang sebenarnya milik kami. Jadi apa solusinya kira-kira? Bagaimana sikap kami, apakah kami memang harus boleh meminta kembali karena kita tidak punya bukti yang konkret, ya ngecek dulu seperti itu karena kita hanya tahu dari cerita ke cerita gitu. Jadi sejauh mana peran lembaga adat atau bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang menurut saya sangat kompleks ini. Karena kalau kita selesaikan nanti mungkin akan ada efek sampingnya, yaitu mungkin keluarga saya yang satu nenek dengan keluarga nenek yang lain akan terjadi percekcokan dan tidak akur dalam satu kaum gitu. Jadi ini sangat kompleks sekali. Mungkin hanya itu sedikit curhat sekaligus dan pertanyaan kepada Bapak. Kembali kepada moderator. Thank you very much, Miss Sylvia. Okay, thank you very much, Ibu Rana Dewi, for good questions. Actually, sebenarnya kalau pertanyaan pertama, mungkin kalau lembaga adat bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi. Kalau yang kedua, tadi ada masalah saya nggak kedengaran, cuman mungkin Bapak Doris sudah bisa menangkap pertanyaan kedua ya. Yeah. Oke, silakan Bapak untuk menjawab dua pertanyaan dari Ibu Ratna Dewi. Silakan Pak. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Sylvia. Terima kasih sekali Ibu Ratna. Itu memang banyak sekali kejadian umumnya di masyarakat Minangkabau. Dulunya dia yang tidak punya tanah, karena kasihan buyut kita yang punya tanah banyak, dikasihlah dia sedikit tanah. Terus anak-anaknya udah sekolah, udah mulai pintar, dia pula yang merasa punya tanah tersebut, dia pula yang menguasai tanah tersebut. Padahal secara historis dia nggak ngerti bagaimana mendapatkan tanah tersebut. Disitulah peran dari lembaga adat, Bu. Nah, kan kata masyarakat sekarang, gimana Pak, lembaga adat tuh kadang-kadang orangnya mudah disogok, kadang-kadang yang dekat sama dia dimenangkan. Nah, itu faktor X yang lain ya, Bu ya. Tapi kita kaji di sini, di sanalah peran lembaga adat. Di lembaga-lembaga adat tersebut banyak orang-orang yang tahu akan seluk-beluk dari suatu tanah. Walaupun Ibu mungkin tidak punya bukti, tapi hanya dibuktikan melalui ranji, dan ada saksi-saksi orang-orang dahulu. Nah, itu bisa Ibu ajukan perkaranya di Kerapatan Adat Negari. Sekarang ada namanya Peradilan Adat dengan dibentuknya Perda tahun 2018. Nah, disinilah Bu, makanya disertasi saya mengajukan agar RUU Masyarakat Adat ini segera disahkan. Kenapa? Karena ada di pasal 41 yang berbunyi penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari pelanggaran hukum adat di wilayah adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Jadi ketika ada permasalahan di daerah kita, itu wajib diselesaikan oleh peradilan adat. Nah, mungkin kalau misalnya masalah Ibu Ratna tadi, ketika seseorang itu mengambil di atas kasihan lah, dikasih tanah, terus dia pula yang menggugat di pengadilan, dia pula yang mengajukan ke pengadilan gitu ya Bu ya. Nah, terus bukan yang mengajukan, yang komplain itu adalah keluarga saya karena mengetahui sebenarnya itu hak kita, jadi kita minta bagaimana kembali. Mengambilnya gitu ya Bu ya, bagaimana mengambilnya ya. Kebanyakan kan gitu ya Bu, pas jelas itu punya kita, misalnya dia pula yang mengajukan ke pengadilan, nah gitu loh Bu maksudnya. Jadi bagaimana Ibu cara mengkomplainnya itu, Ibu bawa bikin surat tertulis atau bisa secara oral atau langsung kepada ketua peradilan adatnya atau ketua kerapatan adat negarinya. Ibu ceritakan dan Ibu bawa saksinya nanti. Saksinya siapa yang mengetahui. Tetapi Bu kalau tidak punya saksi lagi ya itu agak susah pembuktiannya gitu loh Bu. Karena kalau hukum adat ini mungkin Anduang Sianu, Datuk Sianu masih hidup, dia mengetahui jalan ceritanya.
Nah, jadi diminta bantuan dari tetua-tetua adat tersebut untuk memberikan keterangan di peradilan di Kerapatan Adat Nagari. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Namun kalau saya pribadi gitu ya Pak ya, saya tidak ingin mengungkit kembali hal yang sudah ada. Biarkan saja. Jadi kita ikhlaskan saja. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh nenek moyang kita dulu kepada saudaranya akan menjadi amal ibadah. Namun permasalahannya ini memang mama laki-laki saya yang bermasalah gitu. Jadi kalau saya pribadi dan ETET dengan yang lain-lainnya itu sudah mengikhlaskan sebenarnya. Cuman itu yang muncul gitu. Terima kasih banyak penjelasannya Bapak pemateri, Bapak Doris. Thank you. Oke, thank you very much for your answer, Bapak Doris Rahmat. Mungkin banyak lagi pertanyaan, tapi kita keep dulu. Now we come to the second speaker. Nah, kita keep dulu, nanti setelah itu baru ditambah lagi pertanyaan untuk Bapak Doris. We come to the second speaker. I would like to invite Bapak Januar. Halo Bapak, bisa dengar suara saya? Halo Pak Januar. Ya, ya. Oke. Karena nggak ada CV-nya Pak, mungkin Halo? Bapak Januar ini. Halo? Bapak, Ya, saya halo? udah kirim Alfian. Ya. Oh, Bapak Januar. Siapa? Bapak Januar. Alfian. Ya, ya. Bapak Januar duluan, Pak. Karena Bapak Bapak, Januar duluan. Ya, silakan. ya Bapak Januar, karena tidak ada CV-nya yang mau saya bacakan, Pak. Hanya institusinya dari YN Bukit Tinggi, Bapak dosen barangkali, Pak. Ya, Dosen YN Bukit Tinggi. Dosen YN Bukit Tinggi. Jurusan apa, Pak? Sosiologi. Oh, ke sosiologi. Hari Saya ini sosiologi ya. Ya. sosiologi. Oke, hari Ada ini sosiologi agama. Oke, sosiologi, dosen sosiologi agama pada Yayan Bukit Tinggi. Dan hari ini beliau akan membahas artikel beliau tentang tanggung jawab dan strategi pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus. Silakan Bapak. Baik, sebelumnya host Bu Sil bisa di-share ini? Sudah jadikan ini saya co-host? Oh, ini sebentar. Ini sebenarnya hostnya satu, Pak. Satu saja, jadi saya juga... Oke, sebentar ya, Pak. Sebentar. Ya. Kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Kirimkan di kolom chatnya dulu, Pak. Bagi dulu di kolom chat. Oke. Pak, send dulu filenya di kolom chat. Ya, saya co-host juga. Kayaknya host yang bisa ya. Menjadikan Bapak co-host juga, Pak. Nanti dibantu, hostnya satu. Nanti dibantu tolong. Oke, mungkin di-share dulu di kolom chat, Pak. Nanti saya share. Ya. Oke. Oke. Bapak Doris tadi kalau Oke, saya share dulu, Pak. Di-share di ini, Bu ya, di paralel ya. Sorry, Pak. Oke, di-share di ini ya. Di-share di chat, room chat, Pak. Oke, saya sudah. Sudah. Nanti saya ambil aja filenya, nanti saya share ke teman-teman. Udah bisa, Pak? Sebentar. Saya coba dulu di sana. Sebentar. Oke, itu Bu. Sudah share. Itu Bu Sil, sudah nampak? Oh, masih proses. Masih. Belum. Oke. Sebentar, Pak. Presentasi.
Nggak ada ya? Bisa ya? Presentations. Ya, lengkap presentation international conference. Oke, enggak bisa dibuka. Pak, mungkin langsung saja presentasi Pak, karena memang oke, sebentar. Oke, sudah proses ya. Oh, ada ya. Oke, sudah. Oke. Udah, Ya. udah Pak. Baik, terima kasih Bu Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Moderator Bu Sylvia Rahmi, kemudian teman-teman Bapak-bapak presenter dan juga para peserta yang sempat bergabung pada siang ini. Pertama sekali bersyukur kepada Allah SWT yang telah merupakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salam buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Afwan, saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Ya, khawatir nanti banyak salahnya. Baik, judul artikel yang sudah di hadapan kita bersama yaitu tanggung jawab dan strategi pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya kami ada beberapa orang dalam satu tim ini dan juga ada beberapa orang saya lihat dalam yang sudah masuk di dalam Zoom ini. Ya, di antaranya ada Pak Hadini di situ. Ya. Kemudian langsung saja Bu Sil masuk pada pendahuluan. Oke. Baik. Pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana para pendidik dituntut untuk memiliki keahlian khusus serta cermat mengamati bakat dan minat mereka, bukan bertumpu kepada prestasi akademik terstruktur sebagaimana pada anak-anak normal yang lainnya. Oke, next. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Kemudian juga penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Kemudian rumusan masalah di dalam artikel ini adalah saya hanya melihat dua bentuk di situ yang dilihat. Bagaimana tanggung jawab pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus. Kemudian bagaimana strategi pendidikan Islam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Next. Sementara metode yang digunakan dalam artikel ini, dalam penelitian mini ini, ya, katakan di sini adalah ada disebut dengan konten analisis, di mana dengan langkah-langkahnya, pertama adalah ide umum tentang topik penelitian, ya, kemudian mencari informasi pendukung, kemudian mempertegas fokus atau memperluas atau mempersempit dan mengorganisasikan bacaan, kemudian mencari dan menemukan bahan yang diperlukan, mengorganisasikan kembali dan membuat catatan penelitian yang paling sentral di situ adalah mereview dan memperkaya kembali bahan bacaan dan mengorganisasikan lagi bahan atau catatan dan memulai menulis. Next, Bu. Ya, ya ini ya terpaksa Ibu Sil. Oke. Agak capek Bu Sil ya. Oh enggak Pak. Ini hostnya juga ada. Oke. Ini Pak. Lanjut. Oh iya ya, betul. Ini apa? Sedangkan dalam analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menuangkan dan menjelaskan bahasan atau teks yang ada sesuai dengan hasil rancangan yang ditawarkan. Kemudian rancangan tersebut diproses secara sistematis. Kemudian proses pembahasan masalah dianalisis berdasarkan deskripsi yang dimanifestasikan, maaf ya. Kemudian
permasalahan tersebut diambil secara umum. Next. Nah, dari pembahasan kita menemukan hasil di situ adalah menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki tanggung jawab dan strategi menghadapi anak berkebutuhan khusus. Ya. Next. Saya ringkas saja. Tanggung jawab pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus. Kalau kita lihat di sini adalah anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus sama seperti anak normal lainnya yang memiliki hak dan juga kewajiban dan juga untuk diperlukan secara adil dan sederajat yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Namun masyarakat selalu menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang terlahir untuk meminta belas kasihan dari orang lain dan beban bagi keluarganya. Selama ini pemerintah sudah mulai memberi respon positif kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Next. Nah, landasannya ini dalam surah An-Nur ayat 61 ya. Laisa 'alal a'ma. Ya, ini agak panjang ayatnya. Saya bacakan artinya saja. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka. Di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu memahaminya. Surah An-Nur ayat 61. Next. Dalam ayat ini Allah menyebutkan di situ artinya mengandung makna kesetaraan, ya. Artinya bahwa tidak ada halangan bagi masyarakat kalau kita bawa ke konteks yang topik yang kita bahas ini, yaitu untuk bergabung bersama dengan mereka yang berkebutuhan khusus seperti buta, pincang, bisu, tuli atau bahkan sakit. Artinya semuanya kita sama, ya. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan bersama-sama. Mereka berkumpul bersama layaknya masyarakat pada umumnya, dan bahkan mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Artinya di situ semua kita sama, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, bahwa yang dimuliakan di antara kamu itu kata Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa, tidak melihat dari segi fisik dan yang lainnya, ya. Artinya kita sama. Kemudian masuk berikutnya adalah pendidikan Islam memiliki tanggung jawab terhadap anak berkebutuhan khusus. Di antaranya di situ adalah pemilihan terhadap sekolah. Ya, di sini juga ada peran dari orang tua. Bagaimana pendidikan sangat penting bagi semua kalangan, termasuk di situ adalah bagi anak yang berkebutuhan khusus. Artinya tidak diterlantarkan, mereka juga butuh pendidikan. Kemudian memaksimalkan peran sekolah terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Tentu di sini adalah ada fokus, ya, artinya diberikan perhatian khusus kepada anak yang berkebutuhan khusus itu. Dan juga di sekolah di sini juga harus memainkan perannya. Kemudian ketiga adalah menguatkan kondisi mental orang tua. Nah, kadang-kala di dalam masyarakat ketika anak dia mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus, anak agak sedikit orang tua sedikit agak rendah diri, ya, tidak mau
berhubung atau berkomunikasi dengan orang tua yang lainnya. Kenapa ada sedikit rendah dirinya? Nah, dalam hal ini peran aktif orang tua dalam melakukan pengasuhan anak berkebutuhan khusus, ya artinya di situ adalah menyediakan waktu untuk anak, dia bekerja sama dalam pengasuhan dengan pasangan atau dengan bapak ibunya, dan juga aktif dalam mencari informasi mengenai anak berkebutuhan khusus. Next. Nah, pendidikan Islam juga memiliki tanggung jawab di situ. Yang keempat adalah dukungan sosial yang memadai. Artinya di situ adalah dapat berupa dorongan moral. Ya, jangan sekali lagi kita meremehkan anak-anak kita atau tetangga kita yang berkebutuhan khusus. Artinya di situ adalah menguatkan. Ya, kita harus memberikan penguatan. Ya, sebagai masyarakat di situ maupun sebagai keluarga terdekat melalui dukungan sosial. Diharapkan orang tua juga anak berkebutuhan khusus dapat berbagi pengalaman tentang pola asuh anak berkebutuhan khusus. Yang kelima adalah peran aktif pemerintah. Peran aktif pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan, ya konsultasi serta pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Artinya di sini juga pemerintah juga tidak boleh berlepas tangan. Ya, perlu memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Next. Berikutnya. Host, ya. Yang berikutnya kita masuk kepada strategi, ya. Host, berikutnya host. Next. Ya. Strategi pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus itu adalah di situ adanya strategi pembelajaran kasus di situ, ya. Pembelajaran kasus atau yang lebih dikenal dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak saja dimaksudkan untuk membekali siswa dengan sejumlah contoh atau apa katakan di situ kejadian yang telah dialami oleh umat manusia sebelumnya, tetapi juga yang lebih penting adalah agar makna kejadian-kejadian dapat meresap dalam diri pribadi. Artinya memberikan pembelajaran kepada anak kita, berikan semacam uswah ya kepada anak-anak diri kita. Artinya seorang guru, katakanlah apakah sebagai guru, maka guru memberikan contoh-contoh yang terdahulu itu. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran targhib, ya, yaitu strategi untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui janjinya yang disertai dengan bujukan dan rayuan untuk melakukan amal soleh. Artinya di sini mungkin juga bisa kita terapkan hal yang seperti itu untuk meyakinkan bahwa semua seperti yang kita bahas tadi, semua kita itu adalah sama, ya, tidak ada yang membedakannya. Nah, artinya di situ anak yang berkebutuhan khusus juga bisa kita berikan hal-hal yang serupa. Next. Kemudian yang ketiga adalah bisa dikatakan di situ adalah problem solving, pembelajaran pemecah masalah. Adalah suatu metode dalam pendidikan agama Islam di sini, ya, yang digunakan sebagai jalan untuk melatih siswa dalam menghadapi suatu masalah, baik yang timbul dari diri keluarga, sekolah maupun masyarakat, mulai dari masalah yang paling sederhana sampai masalah-masalah yang paling sulit. Kemudian pembelajaran interaktif, model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan pasif. Artinya di sini adalah posisi siswa dalam pembelajaran subjek dan objek pendidikan. Nah, artinya siswa berkebutuhan khusus juga diharapkan bisa, ya, menggali itu semuanya. Ya, tentu juga di sini adalah peran dari guru. Kalau strategi di sini tentu peran dari guru untuk menerapkannya. Dan bahkan juga tidak terkecuali orang tua juga bisa menerapkan hal yang serupa. Ya, artinya orang tua dan pihak sekolah tentu perlu kerjasama sehingga anak berkebutuhan khusus tadi itu dia mendapatkan hak-haknya, baik itu sebagai anak di rumah ataupun juga anak di sekolah. Sekira itu singkat saja Bu Sil. Mohon maaf atas keliruan menyampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang sangat apik sekali. Nah, now we come to the last speaker, Bapak Alfian Jamra. Halo Bapak.
Halo Pak. Alfian Jambra. Bisa dengar suara saya Pak? Halo? Bapak? Pak Alfian Jambra. Mungkin diaktifkan dulu audionya Pak. Oke, halo Pak. Bapak Alfian Jambra. Bisa dengar suara saya Pak? Halo? Halo Pak? Halo, Assalamualaikum. Halo? Oke, ya, oke Pak. Oke, kita lanjut kepada data speaker kita, Bapak Alfian Jambra. He was born in Padang on September 17, 1966. Beliau adalah seorang pegawai negeri sipil, bekerja sebagai Widya Suara Ahli Madya pada Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu beliau juga Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin Bapak dan Ibu bisa menghubungi beliau melalui nomor handphone 081266196768 atau melalui email alfianjambra1966@gmail.com atau alfian_jambra@yahoo.co.id. Lewat pendidikan, beliau menamatkan D3 di APDN Bukit Tinggi, kemudian menamatkan strata 1 di Universitas Brawijaya Malang, kemudian menamatkan S2 di Universitas Andalas Padang, dan S3 beliau dapatkan di Universitas Negeri Padang. Selain Widya Suara, beliau juga seorang penulis, sudah 7 buah buku yang beliau tulis, dan 500 lebih opini yang beliau tulis pada media cetak, lokal, dan nasional. Hari ini, he is going to present his article entitled Effectiveness of Character Learning Models Based on Local Wisdom Failures. The floor is yours, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, silakan di-share dulu di room chatting-nya, PPT-nya Pak, biar nanti kita bisa tampilkan di share screen-nya. Ya. Ada, sudah di apa Pak? Sudah dikirim di room chatting kita Pak? Sebentar. Oke. Oke, sembari kita menunggu Bapak Alfian untuk men-share PPT-nya, mungkin dicatat dulu pertanyaan untuk kedua narasumber kita terdahulu. Lanjut dulu Bu, sebentar Bu. Saya cari ini. Oke. Saya dalam perjalanan nih. Oh, oke Pak. Tapi ada ya Pak ya? Ada, udah saya siapkan tadi. Sebentar. Oke. Sembari menunggu, I invite the audience or the participant to give a question to Bapak Januar or Bapak Doris Rahmat kalau masih ada, silakan. Okay. Yes, Hamdani, you raise your hand just now. Are you going to give question? Hamdani, mau bertanya? Silakan. Hamdani? No? Oke, maaf ya. Iya. Apa Pak? Nggak ketemu. Di-share aja di room chatting, Pak. Nggak, sebentar. Ini saya pakai Android ini. Oh ya. Iya. Saya di Bungo Tebo ini perjalanan. Oh iya, kalau nggak bisa langsung presentasi aja Pak. Oke, sembari menunggu, I'm waiting the question from participant. Silakan Bapak dan Ibu, silakan bertanya kepada dua orang narasumber atau speaker kita sebelumnya, Bapak Doris Rahmat dan juga Bapak Januar. Silakan Bapak Ibu. Memang kita harus bolak-balik ini. Harusnya presentasi dulu, baru tanya jawab. Tapi ya, because of the condition, bisa jadi kita harus bolak-balik seperti ini. Ya Bapak.
Oke. Atau saya langsung aja, nggak Oke, pakai langsung aja, itu. Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya dapat ikut webinar dari Batu Sangkar International Conference kelima tahun 2020 ini. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang artikel yang saya sampaikan, itu berjudul dalam bahasa Indonesianya adalah pengembangan pembelajaran karakter berdasarkan kearifan lokal, tahu jalanan ampe yang dilaksanakan di SMTA di Kota Batu Sangkar. Ada 3 sekolah saya coba teliti, yaitu di SMA 3 Batu Sangkar, SMK 2 Batu Sangkar, dan di MAN 1 Batu Sangkar, MAN yang di 5 Kaum, MAN 1 Batu Sangkar. Jadi dalam hal ini dasarnya adalah pendidikan karakter selama ini belum ada yang dilakukan secara khusus mata pembelajarannya, dan PAM juga sudah tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Maka saya berpikir pendidikan karakter ini memang harus terus berlanjut dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Maka dalam hal ini saya coba untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu pertama, dasarnya. Kemudian yang kedua, Minangkabau itu punya banyak sekali filosofi, ajaran-ajaran yang membentuk karakter. Kita tahu selama ini ada yang disebut dengan tahu zona nampe, itu ada 70 macam sebenarnya. Ada yang sifatnya pembentukan karakter, kemudian juga ada yang membentukan normatif atau aturan-aturan. Dari hal ini, salah satu di antara 70 macam itu adalah tahu jalanan ampe. Jadi ini saya pandang sebagai kearifan lokal yang bisa kita kembangkan dan kita integrasikan untuk pendidikan anak-anak kita, terutama di tingkat sekolah menengah atas. Saya dasarnya kepada sekolah menengah atas karena ajaran filosofi Minangkabau ini juga butuh pemikiran-pemikiran yang perlu analisa dan perlu diinterpretasikan yang bisa dilakukan oleh anak-anak setingkat SMTA. Jadi dengan demikian saya coba berdasarkan hal tersebut, saya coba melakukan pembentukan model dengan membentuk model pendidikan yang saya kombinasikan dengan CTL, contextual teaching learning. Saya lakukan dulu penelitian tentang kebutuhan pendidikan karakter ini. Ternyata lebih dari 80% masih dibutuhkan pendidikan karakter untuk tingkat SMTA. Kemudian saya buat model. Ada 3 buku model. Saya buat buku untuk siswa, buku guru, dan buku model sendiri. Kemudian sudah di FGD kan pada bulan Februari yang lalu, dan di sana banyak masukan-masukan. Kita hadirkan waktu itu unsur pendidikan dari guru-guru SMTA, ada guru PKN, guru agama, guru bahasa Indonesia, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian juga dari unsur pendidikan, dari dinas pendidikan, dari dewan pendidikan, kemudian dari pakar, ada pakar sosiologi, ada pakar PKN sendiri, kemudian juga ada pakar agama, ada 5 orang doktor, termasuk dari IAIN Batu Sangkar. Pada waktu itu kita uji ketiga buku tersebut dan hasilnya menyatakan juga valid, bisa diaplikasikan di dalam pendidikan karakter di tingkat SMTA. Jadi dalam hal ini
kami mencoba mengambil nilai-nilai yang ada pada filosofi Minangkabau tersebut, yang kemudian didiskusikan di dalam kelas oleh anak-anak. Mereka melakukannya dengan cara berkelompok, kemudian dari kelompok mendiskusikan lagi antar kelompok dan mengambil kesimpulan. Seterusnya tentu juga nilai-nilai ini bisa mereka terapkan, mereka serap dalam kehidupan sehari-hari. Memang ini baru kita uji cobakan, tapi kami merasa ini bisa kita lakukan tindak lanjut sedapat mungkin nanti di pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bisa dikerdakan atau dibuatkan aturan untuk bisa kita terapkan di tingkat SMTA ini. Selama ini nilai-nilai kearifan lokal kita ada, tapi belum terstruktur yang dimasukkan ke dalam pembelajaran. Mungkin hanya sebagai tambahan-tambahan atau seminar ataupun sebagai bahan bahan untuk disampaikan secara umum. Kita lihat di daerah lain seperti di Jawa, Sunda, mungkin di Sulawesi juga sudah ada mata pelajaran yang berdasarkan kearifan lokal ini. Termasuk di luar negeri seperti di Jepang ada Bushido-nya, kemudian ada di Korea Selatan, di negara-negara di Eropa dan sebagainya. Jadi hasilnya sebagai kesimpulan kita juga sudah uji cobakan lokal yang disentuh dengan pembelajaran pendidikan karakter berbasis kearifan lokal atau Jalanan Nampe, dan yang tidak disentuh dengan pembelajaran ini. Ternyata memang pembelajaran Tol Jalan Nampe ini bisa merubah ataupun meningkatkan karakter anak-anak. Sebagai gambaran, Tol Jalanan Nampe itu adalah jalan mendaki yang digunakan kepada orang yang lebih tua. Tapi di sini bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan, tindak tanduk, sopan santun yang dilakukan. Kemudian jalan mendata kepada kawan sesama besar, sesama selevel atau sederajat. Kemudian jalan menurun yang perbuatan, tindak tanduk dan perkataan, sopan santun kepada yang lebih kecil, dan jalan maleriang kepada mereka yang orang-orang yang kita muliakan, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya sejak dulu sudah dilakukan di Minangkabau, dan ternyata juga banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang berhasil. Kita lihat selama ini pendidikan di surau itu seperti melahirkan orang-orang yang berkualitas dalam intelektual dan karakternya, misalnya Bung Hatta, Gus Salim, Ahmad Yamin, dan segala macamnya, itu adalah mereka yang pernah mendapatkan filosofi adat Minangkabau ini. Jadi kita harapkan untuk ke depan ini bisa juga menjadi acuan. Maka untuk memperkuat, kita coba integrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang tujuannya PKN ini adalah juga untuk membentuk karakter. Mungkin dengan 18 nilai karakter nasional, itu kita sandingkan dengan nilai-nilai Tol Jalanan Nampe, kemudian kita sandingkan juga dengan nilai-nilai agama yang membentuk jalan ini. Kami akan penelitian ini akan kami coba juga teruskan kepada yang berkompeten, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, untuk bisa kita terapkan. Saya kira mungkin itu supaya tidak terstruktur saya sampaikan, tapi intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfian Jambrah yang sudah memaparkan artikelnya. Memang sebuah topik yang sangat menarik sekali untuk sekarang ini, karena yang hilang dari anak-anak itu sekarang itu adalah yang pertama karakter, dan yang kedua dia sebagai orang Minang tidak banyak dari mereka tidak tahu dengan kata Nampe. Mudah-mudahan dengan penelitian yang Bapak lakukan bisa mengubah anak-anak kita ke depan. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya. I invite the participant to give question to our three speakers. Oke, saya tunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua untuk ketiga pembicara kita. Bagi yang baru bergabung, pembicara kita pertama adalah Bapak Doris Rahmat.
Beliau membahas tentang peran lembaga adat di Minangkabau dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi. Kemudian kedua Bapak Januar membahas tentang tanggung jawab dan strategi pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga Bapak Alfian Jambra membahas tentang keefektivitasan model pembelajaran karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Bu. Oke. Bu. Silakan Bapak Ibu. Bu Sil. Ya. Bapak Saiful. Iya. Bapak Saiful mau bertanya Pak? Ya sama Pak Alfian nih. Oke. Kebetulan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu videonya Pak Saiful. Karena saya pakai komputer nih, videonya nggak aktif. Oh iya. Oke, Komputer dulu, Mas. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena terkait juga, karena di IAIN Batu Sangkar saya ngajar PPKN ya Pak. Jadi memang untuk dosen tetapnya kami, untuk yang PNS sendiri ini baru 1 orang, saya sendiri. Dan untuk senior yang sebelumnya sudah ada, tetapi memang kita mengambil sebanyak untuk bantu untuk ngajar DLB. Jadi terkait dengan materi juga nanti bisa ada masukan juga dari Bapak sebagai orang yang melakukan proses penelitian juga di daerah Batu Sangkar. Nah, adapun yang mungkin saya tanyakan, tingkat efektivitas ini nanti Bapak ngambil jangkauannya pada tingkatan sekolah menengah saja, atau memang nanti Bapak jabarkan lagi ke tingkat bisa sampai perguruan tinggi, atau bagaimana melihat dari perkembangannya dari pendidikan dasar, kemudian pendidikan di tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Kalau bisa kita lihat secara berkesinambungan, nanti efektivitasnya akan kelihatan apakah pola perkembangan pendidikan warga negaraan dilihat dari segi perkembangan tadi, apakah sudah di awalnya sudah diajarkan, diberikan, diinternalisasikan nilai-nilainya di dasar, kemudian bagaimana praktek sikapnya itu ditingkatkan lagi di pendidikan menengah sampai nanti di perguruan tinggi dia sudah mampu mengaplikasikan tindakan itu dalam pola-pola yang secara kultural itu sudah ada. Jadi sehingga karakter yang dijabarkan secara efektif itu mungkin bisa kelihatan. Bagaimana mungkin Bapak memberikan gambarannya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Saiful for your question. Oke, saya masih menunggu pertanyaan dari partisipan yang lain. Silakan mau ke pembicara pertama, kedua, ketiga. Silakan. Dan presenternya juga boleh bertanya. Oke, silakan. Boleh Bu ya? Oke, Bapak Januar. Pak Januar, ya silakan Pak. Boleh ya. Pak. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Ini sangat menarik sekali kajian dari Pak Alfian ini. Ya. Kaitan dengan katonan ampek tadi ya. Di dalam di Sumatera Barat pada umumnya itu di sekolah itu kan menerapkan ada sebut dengan mata pelajaran BAM ya, budaya alam Minangkabau ya. Kemudian tadi yang Pak sampaikan tadi ya, apakah nanti kira-kira Pak Alfian, apakah tidak overlap nanti dengan mata pelajaran BAM itu ya? Kalau kita lihat kajian dari BAM itu kan banyak terkait dengan budaya, termasuk juga kajian-kajian katonan ampek itu. Nah, kalau diterapkan nanti apakah tidak overlap atau apakah salah satunya nanti akan hilang? Itu kira Bu Sil, terima kasih. Oke, maaf Pak, tadi ada masalah dengan jaringan ini. Mungkin diulangi lagi pertanyaannya apa Pak? Oh ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Dalam rata-rata kita di Provinsi Sumbar itu menggunakan tingkat ada kurikulum disebut dengan BAM, budaya alam Minangkabau ya. Oke. Nah, itu kajiannya juga banyak terkait dengan di samping budaya, tetapi juga di situ ada kajian-kajian katonan ampek tadi itu.
Oke. Nah, muncul sebuah pertanyaan, apakah tidak overlap nanti? Ya, seandainya ya ini kan kita memberikan apresiasi sebenarnya apa yang Pak sampaikan tadi ya. Tapi cuma nanti ke depannya apakah tidak overlap dengan PKN yang disampaikan tadi itu gitu. Baik, itu saja Bu Sil. Bisa. Oke, terima kasih. Dengar ya? Oke, bisa. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya tunggu satu pertanyaan lagi. Ada? Baik, Bu. Ya, oke. Bapak M. Yasri, silakan Bapak. Ya, Bu. Oke, nama saya M. Yasri. Saya akan bertanya kepada Bapak Januar. Oh, oke, silakan. Di sini, Bu. Dalam sesuai dengan strategi yang dipaparkan oleh Bapak Januar tadi, jadi adakah Bapak melihat di lapangan bagaimana penerapan strategi tersebut dan bagaimana ketercapaian strategi tersebut? Apakah mampu siswa atau anak didik menguasai pendidikan tersebut dan tidak membuat stres atau bagaimana gitu? Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak M. Yasri. Now I would like to invite the speaker to answer the question. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak Alfian Jamrah dan 1 pertanyaan untuk Bapak Januar. Oke, yang pertama pertanyaan dari Bapak Saiful Marwan tentang penyebaran tingkat keefektivitasan jangkauan sekolah untuk metode yang Bapak sarankan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Januar, apakah kurikulum BAM itu nanti tentunya tidak overlap dengan PPKN? Itu Bapak. Silakan Bapak Alfian untuk terima kasih Pak Hairul tadi ya. Satu, Pak Januar. Pak Saiful Marwan, Pak dosen. Oh ya, mohon maaf Pak Saiful Marwan dan Pak Januar ya. Ya. Jadi pertama mungkin saya ingin meluruskan sedikit. Kita bukan kartu nanampe, tapi istilahnya jalan nanampe. Nah, jadi nanampe ini kan tadi ada 70 macam. Jadi kalau untuk perkataan ini ada kartu nanampe, ada langgam nanampe, kemudian juga ada jalan nanampe. Kalau jalan nanampe ini kan sejalan perkataan, tidak tanduk, perbuatan dan sebagainya. Kan hanya dari segi perkataan saja. Itu yang pertama. Kemudian tadi dari Bapak menanyakan kelanjutan. Sebenarnya ini kita berharap bukan hanya untuk SMTA, mungkin bisa juga kita terapkan untuk media lain. Ini materinya kita ambilkan karena filosofi Minangkabau itu sangat kaya dalam pembentukan karakter. Sementara kondisi kita sekarang, kita seakan-akan kehilangan pedoman untuk itu. Jadi selain di SMTA, mungkin kelanjutannya nanti bisa yang Bapak sebutkan tadi sampai ke perguruan tinggi, mungkin juga untuk pendidikan di untuk pegawai-pegawai negeri dengan materi yang sama itu jalan nanampe. Mereka juga harus bisa mengetahui dan menerapkan bagaimana jalan nanampe ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bisa banyak. Dan kemarin ini juga sudah ada semacam penelitian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Tanah Datar. Nah, itu mereka ingin menerapkan pendidikan karakter ini untuk tingkat SMTP dan sekolah dasar. Nah, mungkin materinya tentu yang lebih sesuai dengan anak-anak kita. Jadi bisa efektivitasnya memang ini harus kita lanjutkan dan kita terapkan. Dan kalau bisa nanti ini menjadi semacam mohon maaf, ini mungkin hal yang kita unggulkan di Minangkabau. Kita punya nilai ini, kenapa nggak kita pakai, kenapa nggak kita terapkan. Kemudian yang kedua, dari Pak Januar tadi, sekarang ini setahu saya, tidak semua sekolah yang melaksanakan BAM ini. Malah banyak yang tidak melakukan, termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Kalaupun ada di Tanah Datar, itu lebih banyak cenderung kepada seni baca Al-Quran, BAM-nya, kemudian juga ada seni budaya, ada pencak silat, dan sebagainya. Saya sini lebih fokus kepada karakter pendidikan budi pekerti, pendidikan membentuk watak anak-anak didik kita. Dan dalam mata
pelajaran yang ada itu di PKN. Ada 18 karakter bangsa, kemudian juga ada terakhir ada 5 apa namanya, saya juga lupa. Itu untuk pembentukan karakter yang dari 18 itu sudah jadi 5 terakhir. Dan ini bisa kita sinkronkan ke dalam, integrasikan ke dalam mata pembelajaran tersebut. Saya lihat di silabusnya, kemudian juga di KI-nya, kompetisi inti, dan selanjutnya di dalam pelajaran PKN ini ada nilai-nilai materi yang bisa kita sinkronkan dengan PKN. Jadi saya kira tidak overlap dengan muatan lokal BAM ini. Jadi kalaupun ada, mungkin BAM ini lebih banyak di tingkat SMP dan SD. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk Bapak Januar tentang ketercapaian strategi yang Bapak ajukan, gitu, yang Bapak gunakan. Apakah nanti itu tidak membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini stres? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Bu Moderator ya. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Yasri tadi ya. Seperti tadi ya pertanyaan dari Pak Yasri, apakah kami dari tim pernah melihat ke lapangan terkait dengan strategi yang diterapkan itu diterapkan atau tidak ya. Seperti dalam presentasi saya di awal tadi, di sini saya dan teman-teman itu hanya melakukan penelitian mini, yaitu hanya library riset, ya, bukan penelitian lapangan. Sebaiknya memang ini adalah cocoknya untuk di lapangan, ya. Cuma karena terkait dengan kondisi itu belum memungkinkan, sehingga kami hanya bisa melihat dari segi dari teori-teori yang ada. Nah, memang lebih tepatnya itu adalah di lapangan. Sehingga apakah cocok enggak teori yang sudah kita kaji ini dengan yang ada di lapangan gitu. Ya, strategi-strategi tadi. Jadi secara umum kami ya belum melihat Pak, belum ke lapangan karena ya belum melihat karena belum ke lapangan. Seperti strategi tadi itu. Misalkan ada strategi pembelajaran kasus ya, strategi pembelajaran target, pembelajaran problem solving, kemudian juga pembelajaran interaktif dan aktifnya itu. Sekira itu saja Bu Sil, saya kembalikan. Terima kasih. Pak, mungkin butuh lagi penelitian lanjutan. Ini baru sekedar konsep saja barangkali ya Pak? Iya, iya. Oke, saya masih menunggu pertanyaan mungkin untuk pembicara kita pertama barangkali. Pak Doris? Masih ada? Masih ada? Silakan Bapak dan Ibu. Halo? Ada? Silakan Bapak dan Ibu. Tambahan. Bapak Saiful? Iya, tambahan. Ya, silakan. Sedikit. Mungkin. Untuk siapa nih bertanya Pak? Pak Alfian ada Pak. Oh iya, silakan. Ini menambahkan apa bertanya lagi? Menambahkan pertanyaan di kita. Oh, oke. Untuk speaker pertama nggak ada nih? Habis ini nanti ditanya. Oke, silakan. Silakan Pak Saiful. Pak Alfian ada Pak Alfian. Pak Alfiannya kalau dari videonya nggak kelihatan lagi, mungkin dia bisa dengar. Oke. Atau tunggu Pak Alfian, saya mau bertanya kepada Bapak pemateri pertama tadi Bapak. Oke, Doris. Bapak Doris. Kalau di sini ada Doris Abadi namanya, kalau ini Doris Rahman. Silakan. Bapak Doris, mungkin ada sedikit bertanya terkait dengan bagaimana melegitimasi daripada peradilan adat itu berlaku menjadi hukum positif di negara Indonesia. Nah, masing-masing daerah memiliki adat yang satu sama lain itu berbeda. Namun bagaimana melegitimasinya sebagai aturan dalam hukum sehingga di positif di Indonesia itu
ada jelas di mana berlakunya. Apakah nanti berlakunya secara peraturan di peraturan perundang-undangan atau berlaku nanti secara khusus di peraturan daerah. Terutama kalau misalnya untuk aturan adat di Minangkabau berarti berlaku di peraturan daerah di khusus daerah Sumatera Barat. Mungkin itu yang saya tanyakan. Kemudian untuk Bapak Alfian yang ada sudah kelihatan terkait dengan pembentukan karakter. Memang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kewarganegaraan itu adalah mata pelajaran atau sebagai mata kuliah yang wajib. Halo Pak Saiful. Halo. Yang wajib. Halo Pak Saiful. Ya. Halo. Ya, Bu. Mau diulangi lagi nih. Saya ulangi lagi. Jadi ya. Di perguruan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang wajib dilaksanakan di setiap jenjangnya. Sehingga secara mendasar dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu memang sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Namun berbeda halnya tadi ada yang disampaikan oleh Bapak Janur tadi terkait dengan pelaksanaan BAM budaya adat Minangkabau yang itu pembelajarannya secara mendasar menjadi bagian daripada muatan lokal di pembelajaran tingkat dasar yang secara umum. Nah, bagaimana nanti di tingkat dasar sebagai pembentukan dalam proses internalisasi nilai secara mendasar itu nanti yang sekarang Bapak jangkau adalah di pendidikan menengah atas, ya. Bagaimana internalisasi nilai di pendidikan dasar yang mereka terima sebelumnya bisa terlihat karakternya itu di pendidikan menengah. Nah, pola keefektivitasannya seperti apa? Melihat jangkauan pembelajaran itu yang waktu pendidikan dasar sudah masih atau belum, kan gitu. Nah, sebagaimana mungkin gambarannya, melihat apa saja yang bisa diidentifikasi daripada nilai-nilai yang bisa dilihat daripada siswa pendidikan pada sekolah menengah atas yang telah diterimanya pada pendidikan dasar tersebut. Mungkin itu saya. Terima kasih Ibu Sil. Terima kasih Bapak Saiful. Pertanyaan pertama untuk Bapak Doris, melegitimasi lembaga adat menjadi hukum positif. Silakan Pak. Terima kasih Ibu moderator nih, Bapak Saiful nih memang adil. Dikasih pertanyaan, nah itu yang adil semuanya itu ya Bu ya, rata. Jadi tidak ada yang merasa kebanyakan, tidak ada yang merasa sedikitan. Nah, terima kasih Pak Saiful. Langsung saja Doris jawab Pak. Ini sama dengan judul disertasi yang Doris angkat Pak. Ini mudah-mudahan sudah mau kelayakan. Bagaimana melegitimasi atau mengesahkan. Kita berbicara tentang peradilan adatnya. Bagaimana peradilan adat ini diakui gitu loh. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar pasal 18b mengatakan negara mengakui hak dari masyarakat adat selagi hak tersebut masih ada. Jadi masih ada, masih berkembang, masyarakatnya masih mempunyai adat dan mengakui aturan adatnya. Nah, sesungguhnya itu Pak, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu peradilan adat tidak diakui. Jadi ketika putusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat itu bisa kalau hakimnya mau boleh jadi pertimbangan, tapi kalau hakimnya tidak mau dijadikan sampah begitu saja gitu loh Pak ibaratnya. Nah, bagaimana cara supaya lembaga adat ini mempunyai kedudukannya, yaitu dengan segera mengesahkan RUU tentang masyarakat adat Pak. Di sana di pasal 37 di rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Nah, ini pemerintahan kita nih ya Pak ya. Sedangkan hal yang urgensi belum disahkan karena semuanya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat adat, malah Undang-Undang Omnibus Law yang dikejarkan untuk disahkan ya Pak ya. Apa masalahnya Undang-Undang Masyarakat Adat ini untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Itu jelas di pasal 37 ya Pak ya, di RUU Masyarakat Adat ada berbicara tentang lembaga adat. Yang pertama itu bunyinya Pak, lembaga adat merupakan penyelenggaraan hukum adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat adat. Nah, secara tidak langsung, Undang-Undang Masyarakat Adat ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk mengadili perkaranya. Terus yang kedua,
lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari masyarakat adat yang masih hidup yang berfungsi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nah, itu yang lembaga adat. Nah, ketika penyelesaiannya Pak itu di pasal 41, penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum adat di wilayah adat diselesaikan melalui peradilan adat. Nah, ini kan jelas nih Pak, ketika ada permasalahan yang ada dalam wilayah adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Berarti kan undang-undang mengakuinya Pak, ini lex spesialis dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terus di pasal 42-nya, setiap orang yang bukan anggota suatu masyarakat adat yang melakukan pelanggaran adat di wilayah adat tertentu wajib mematuhi lembaga adat. Nah, jadi ketika segera undang-undang RUU masyarakat adat ini disahkan Pak, maka secara tidak langsung masyarakat mengakui adanya peradilan adat dan mengakui lembaga dan mengakui putusan lembaga adat. Nah, di sini saya mempunyai usulan juga Pak untuk penambahan pasal di penyelesaian sengketa ini, mungkin ditambahkan pasal 43 bahwasannya setiap perkara adat tidak boleh dibawa ke peradilan negara gitu Pak. Jadi wajib diselesaikan di peradilan adat biar lebih mempertegas, memperkokoh peradilan adat. Nah, sebelum undang-undang RUU masyarakat ini disahkan oleh DPR dan pemerintahan, maka secara tidak langsung ya Pak ya, penelitian Doris bahwasanya putusan peradilan adat itu memang tidak bisa Pak, memang tidak ada kekuatan hukumnya, gitu loh Pak, nggak ada mempunyai kekuatan hukumnya. Di peradilan negara, di wilayah adat dia memiliki kekuatan hukumnya. Nah, peradilan adat ini ketika dia berharga apabila masyarakatnya itu saling mematuhi Pak. Jadi kalau ada salah satu masyarakat tidak mematuhi atas putusan peradilan adat, dia pergi ke peradilan negara, maka putusan peradilan adat ini seakan-akan tidak ada gunanya di pengadilan Pak. Sebagaimana Doris wawancara hakim itu, ya hakim boleh aja mempertimbangkan atau tidak. Kan hakim tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti putusan peradilan adat. Walaupun usaha dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan beberapa perda ya Pak ya mengenai lembaga adat atau tentang tanah wilayah. Yang pertama itu Peraturan Provinsi Nomor 7 2018 tentang nagari. Yang selanjutnya Peraturan Provinsi Nomor 16 tahun 2008 tentang tanah wilayah. Jadi jelas di Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang tanah wilayah itu penyelesaian sengketa tanah wilayah di nagari diselesaikan oleh KAN. Jadi provinsi mengakui atau memberi kepastian hukum Pak bahwasanya penyelesaian sengketa diselesaikan di KAN. Itu Pak. Provinsi mengakui, tapi ketika itu dibawa ke negara, disitulah permasalahannya Pak. Selama tidak kita harus lakukan merevisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau mempercepat disahkannya RUU Masyarakat Adat. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Saiful. Oke, terima kasih. Kalau ada koreksi, mohon dikoreksi. Kalau ada pernyataan Doris yang salah. Oke, terima kasih Bapak Doris. Komplit sekali penjelasannya. Mungkin nanti bisa di-share ya. Tadi kan belum di-share PPT-nya. Sekaligus materi-materi yang Bapak sampaikan barusan ini. Karena memang terlalu banyak sekali pasal-pasal yang mungkin kita nggak hafal ya Pak. Oke, mungkin nanti di-share ya. Jadi, oke, terima kasih Pak Doris. Ya, Pak Saiful. Terkait dengan tadi RUU-nya rencana kapan berlakunya itu Pak Doris? Itu masih RUU atau bagaimana? RUU ya undang-undang yang belum dibutuhkan masyarakat malah disahkan, yang sangat dibutuhkan masyarakat itu tidak disahkan Pak. Jadi mungkin Bapak punya kenalan sama asisten Pak Jokowi, mungkin bisa dibisikkan untuk segera disahkan gitu loh Pak. Ya mungkin Bapak sebagai seorang advokat juga mungkin bisa membantu gitu. Oke, terima kasih Bapak Doris. Nah, kemudian ke pertanyaan kedua dari Bapak Saiful untuk Bapak Alfian Jamrah. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Saiful tentang internalisasi nilai yang sudah ditanamkan ketika mereka di sekolah dasar, kemudian bagaimana internalisasinya ketika mereka sudah berada di tingkat SMA atau SMP, lanjutan dari tingkat dasar. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang dalam hal ini
saya kan memfokuskan ke tingkat SMTA dengan kalau tingkatan dalam psikologi pendidikan itu mereka bisa menyerap filosofi yang mempunyai pengertian-pengertian dan analisa yang lebih mendalam. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran karakter, tapi juga mengandung nilai-nilai filosofi yang perlu dianalisa. Jadi itu makanya saya lebih cenderung di sini mengadakan penelitian ini, mengujinya di tingkat SMTA. Jadi 3 sekolah kita cobakan, sekolah umum, kemudian sekolah khusus SMK, dan juga sekolah agama di MAN. Ternyata mereka juga punya pembelajaran PKN dan semuanya bisa diterapkan di dalam tersebut. Kemudian untuk tingkat MTP dan SD, selama ini pernah diberikan pembelajaran muatan lokal PAM itu. Nah, mungkin di situ ada sejarah Minangkabau, juga seni budayanya, juga peninggalan sejarah misalnya, dan lain sebagainya. Jadi saya belum bisa menyatakan bagaimana kelanjutannya, konsistensinya nanti di tingkat SMTA. Tapi malahan untuk pembelajaran karakter berbasis karya lokal atau jalanan MP ini, saya mulainya dari tingkat SMTA gitu. Kalaupun ada rencana misalnya kita terapkan juga di tingkat yang lebih rendah, SD atau SMTP, tentu dengan materi yang lain, dengan materi-materi yang lebih mudah dicerna atau diserap oleh anak-anak. Jadi pertanyaan Bapak tadi saya belum bisa menjawab bagaimana konsistensi dari materi pembelajaran ini di tingkat SD, SMP, dan bisa sampai ke SMTA. Mungkin butuh penelitian baru lagi untuk hal ini. Mohon maaf, mungkin segala keterbatasan itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak atas uraian dan penjelasan terhadap pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Saiful Marwan tadi. Bapak Saiful, ini sampai jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 ya? Kita mulai dari jam berapa tadi? Lewat jam 1.30. Kita hitung 1,5 jam. Oke. Ya, kalau masih ada pertanyaan, kita tampung lagi. Karena jarang-jarang ini kita bisa berdiskusi seperti ini. Silakan. Tentang pusako tinggi, tentang anak. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Ahmad Fauzul. Pak Ahmad. Pak Ahmad Fauzul. Ahmad Fauzul. Pak Ahmad Fauzul. Nggak munculnya di sini ya? Ya, Bu. Pak Oke, Ahmad silakan. Fauzul. Silakan, Bapak. Oke, silakan, Pak. Mungkin ini pertanyaan buat Bapak Doris. Maaf, yang mana Pak. berkaitan? Halo? Bapak, maaf, Pak. Ya, Jangan, mungkin bisa jangan terlalu dekat ini mikrofonnya dengan apa? Dengan iya. Mungkin nggak terlalu jelas suaranya. Ya, yang mana Bapak Doris membahas tentang harta pusako tinggi. Halo? Jelas, Bu? Agak halo? Ya, agak kurang jelas, Pak. Mungkin bisa dicopot dulu, Pak, headsetnya. Ya, halo, Bapak? Halo? Halo? Halo, Pak? Halo? Ya, halo, Bu. Oke, silakan, Pak. Pertanyaan saya, yang mana harta pusako tinggi itu Maaf, Pak. Gadai. Bisa Keluar, Pak, diketikkan, Pak. Mungkin di room chat aja, Pak.
pertanyaannya? Oke, sambil Pak Ahmad Fauzul menuliskan pertanyaannya, ini sudah ada juga pertanyaan yang disampaikan melalui room chat dari Ibu Desi Asmarianti. Assalamualaikum, saya mau bertanya tentang pendidikan karakter yang diintegrasikan dengan kearifan lokal, di mana sudah beberapa tahun terakhir khusus tingkat SLTA ada program pendidikan karakter ABS SBK dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tetapi dalam perjalanannya program ini sulit dilaksanakan, diterapkan ke anak didik. Mungkin dari pertanyaannya ini ditujukan kepada Bapak Alfian Jambrah. Mungkin bisa ditangkap Pak pertanyaannya? Pendidikan karakter yang diterkasihkan dengan kearifan lokal, di mana sudah beberapa tahun terakhir khusus tingkat SLTA ada program pendidikan karakter ABS SBK dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tetapi dalam perjalanannya program ini sulit dilaksanakan, diterapkan ke anak didik. Oke, bagaimana pandangannya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu tadi. Memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mencoba juga untuk membuat program pendidikan ABS SBK, ada Bahasa Syarak, Syarak Bahasa di Kitabullah. Tapi dalam penerapannya, saya rasa ini tidak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Dalam hal ini, mungkin ini kekhususan kita mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, kita sesuaikan dengan materi ajarnya, dengan silabusnya, dengan kompetensi dasar, kompetensi inti. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita integrasikan kepada beberapa materi ajar itu, pelajaran-pelajaran ini khususnya untuk khusus untuk yang pendidikan karakter. Jadi yang ABS SBK itu saya rasa ini saya juga belum mempelajari secara khusus, tapi mungkin tidak diterapkan dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Kalau diintegrasikan berarti dia mempunyai kewajiban untuk mempelajari sebanyak kalaupun satu kali pelajaran itu kan 16, satu semester itu kan 16 kali. Nah, dalam hal ini kami mencoba menerapkannya 4 kali dalam satu semester. Nah, jadi sudah ada kewajiban untuk mempelajari itu. Tapi ini juga, mohon maaf, juga belum kita terapkan. Ini masih dalam hasil penelitian yang kita uji cobakan baru. Kira-kira. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Fauzul Hidayat untuk Bapak Doris Rahmat tentang harta pusaka di Minangkabau berkaitan dengan pegang gadai, yang mana tanah di Minangkabau banyak dipegang gadai. Bagaimana menurut Bapak hukum pegang gadai dan praktek yang terjadi di Minangkabau? Silakan Pak. Pegang gadai. Oke. Terima kasih Ibu Moderator. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Fauzi Hidayat. Jadi di mana ada kasus terbaru Ibu di Pariaman, di mana hukum pegang gadai ini dia ibaratnya dia dahulunya menggadaikan emas, dipaganglah sawahnya gitu loh Bu. Terus dia mengacu ke hukum nasional. Di hukum nasional ya Pak ya, dia mengacu ke hukum nasional bahwasannya tanah yang telah digadaikan atau yang digarap lebih dari 15 tahun maka akan jatuh ke pemilik pertamanya. Jadi sempat gempar Pariaman pada waktu itu loh Pak. Sempat gempar Pariaman. Nah ketika bahwasannya kan hukum adat ini kan berlaku di Salingka Nagari ya Pak ya. Di setiap daerah mesti berbeda gitu Pak. Maka hukum nasional itu tidak berlaku untuk daerah Sumatera Barat Pak. Itu hanya berlaku untuk wilayah di luar Sumatera Barat. Kenapa? Karena tradisi ya Pak ya. Karena hukum adat ini tidak tertulis. Jadi hukum adat itu tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi hukum di tengah-tengah masyarakat Pak. Nah, bagaimana tradisinya bisa kita lihat mungkin ada di dalam Tambo ya Pak ya.
bagaimana ketentuan pagang gade tersebut ketika dia memagangkan atau menggadaikan sawahnya, misalnya dulu itu hitungannya 1 rupiah atau 100 emas, terus harus dikembalikan juga sebanyak 100 emas, walaupun harga emas dulu 5.000, sekarang harga 1 emas itu 2 juta, itu harganya tetap 100 emas Pak, tidak ada berkurangnya. Nah, praktek yang terjadi di Minangkabau kan Pak, ketika dia mempagangkan sawahnya itu misal 100 emas, harus ditebusnya 100 emas juga gitu loh Pak. Nah, ada beberapa kasus dia yang mengacu kepada hukum nasional dan itu putusannya kalah di PN Pariaman, nah, gitu loh Pak. Mungkin itu yang bisa Doris jelaskan kepada Bapak Ahmad Fauzi Hidayat. Terima kasih Pak Ahmad. Ibu moderator, Doris kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, thank you very much Bapak Doris Rahmat. Mungkin karena 1 jam, 1,5 jam tidak cukup bagi kita untuk berdiskusi dengan pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalau ingin lebih berdiskusi lagi, mungkin bisa menghubungi pemateri kita melalui nomor telepon dan juga email yang sudah saya informasikan tadi. Jadi kita melakukan personal approach ada dengan speakernya. Oke, karena waktu membatasi kita, I am as a moderator would like to say thank you very much to the great presenters dan juga to all of the audience for active attention and participation today. I'm so sorry for my mistake. Hopefully, these presentations will be beneficial for us to improve our knowledge. Finally, I say thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu moderator, Bapak narasumber, dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak partisipan. Terima kasih juga kepada seluruh speaker hari ini. Terima kasih atas informasi dan ilmunya. Jangan lupa Bapak Ibu melanjutkan untuk berikutnya untuk mengikuti acara kita di besok tanggal 13. Jam 7. Jam 7 sudah bisa masuk Zoom besok ya. Peserta sudah boleh live meet. Besok kita bertemu kembali. Sylvia, mohon izin bertanya Bu, Sylvia. Jangan lupa isi absennya. Besok kan paralel berikutnya kita kan tidak perlu ikut ya Bu ya. Kita cuma ikut jam 9 ya Bu ya. Oke, mungkin ini panitianya gimana Bu Wahidah? Ya. Paralel besok paralel besok tetap join di paralel yang lain sebagai audiens. Oh siap Bu. Oke. Wajib hadir 2 hari. Nanti pembagian paralelnya itu kita dapatnya dari mana ya Ibu Wahidah, mohon izin? Kan kita udah kirim jadwal. Jadi nanti tinggal diganti aja, misalnya minatnya di grup apa, masukin aja namanya sesuai dengan grup paralel yang diinginkan. Berarti kita tinggal klik besok di apa ya Bu ya, di WA grup gitu ya Bu ya. Mohon informasinya besok dimasukkan ke WA grup. Besok tuliskan aja namanya sesuai dengan grupnya, misalnya BIC 5. Ya, sesuai dengan grup yang dikehendaki dan diminati. Room berapa? Oh, siap. Room A atau room B atau terus terakhir dengan plenary speaker dengan 3 speaker berikutnya yang dari Jordan sama dari Amerika sama dari Malaysia itu jam 9 tepat. Jadi mohon hadir dari jam 7.15 lah ya minimal ya. Siap Bu. Berarti link Zoom-nya tetap link yang sama ya Bu ya? Atau berbeda Bu? Masih sama. Nanti kalau ada yang baru akan dikirim ke grup WA grup ya. Terima kasih Ibu Wahidah. Ibu, jadwal kelas paralel tidak ada perubahan lagi kan Bu? Soalnya sebelum kalau paralel tetap yang di awal kami nggak dapat jadwal. Gitu, yang paralel tetap yang terbaru yang hari ini Bu. Iya. Soalnya yang didapat di awal berbeda dengan yang hari ini Bu.
Iya, sesuai dengan yang hari ini, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Thank you. Thank you. Dikembalikan kepada moderator. Silakan ditutup. Oke, sudah ditutup tadi, Bu. Sudah dibuka. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Thank you for your participation. See you tomorrow. Thank you so much, Bu Phil. Oke. Apa bahasa Jermannya? Wiwi ini ya. Lagi besok. Yolo. Boleh pilih besok mau di room mana. Suka-suka kan, Bu? Ya, pilih aja nanti. Sesuai dengan grup yang diminati. Pilih ya, aja B berapa. Ya, hari ini banyak yang salah kamar. Yang sekarang salah kamar karena baru belajar is oke lah. Besok jangan salah kamar, nanti salah pilih jodoh. Iya, Bu. Ini soalnya banyak yang gadis perawan dan bujang di dalam grup ini nampaknya. Tahu, Bu. Thank you, boleh librum. Bu Aida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pindah juga grup yang berikutnya, Vicky. Ceki. Udah, Pak. Aku masih ada yang belum live, Pak. Tapi di awalnya tadi pembukaannya lupa ya. Baru, iyo tadi itu yang kayak share apa tadi itu yang pertama, acaranya nyu nggak bisa di share. Doinyu kan host dosia nggak lo bisa menjadikan nyu host do kan? Hah? Yang panitia nggak tahu. Enggak. Saiful. Oh, Saiful dalam ini. Oh, yang kedua yang ketiga nggak lo bisa Pak tuh men-share do. Kalau yang pertama nyu lihat do PowerPoint kan, cuman bahannya men-share karena nyu bukan host dan co-host aja kan? Oh, yang harus host. Iya, co-host nggak bisa kan? Cuman yang kedua tadi ada apa-nya, ada PowerPoint-nya. Live keluar. Ini langsung terekam. Kalah di stop.